Manusia ini tuding Denny Siregar sebagai tokoh Syiah dan dibayar negara 74 miliar. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, dan lain-lain digaji langsung dari pemerintah, ngambil dari APBN. Berapa gajinya buzzer-buzzer itu? 74 miliar. Tugasnya apa? Buzzer-buzzer ini menghancurkan Islam di Indonesia. Makanya Ade Armando, contoh Pak Ade Armando ini orang Minang loh Pak. Tapi ditugasi oleh pemerintah untuk melecehkan Allah, untuk melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Seorang penceramah agama yang kebetulan ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Malang, namanya Andri Kurniawan. Dia disebut ustadz, kalau saya bilang sih tidak, dia provokator. Saya mengkritisi kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan sekarang kalau tadi kita lihat video yang disampaikan dia, ini sudah jauh keluar dari batas-batas toleransi kepatutan. Dia bicara pasti tanpa data. Dia hanya bicara dengan penuh prasangka. Aplikasi TikTok rupanya juga tidak luput dari upaya propaganda manusia yang disebut sebagai pemuka agama. Tapi isi ceramahnya sama sekali tidak mendidik, menuding seenaknya, hingga bernada fitnah yang disampaikan dengan asal mayap. Salah satunya adalah tudingan seorang bernama Andri Kurniawan atau AK yang bisa kita saksikan omongannya kalau belum dihapus di akun @mujahid_bandung pada Selasa 26 April 2022. Soal trio yang dimulai dari Ade Armando, lalu ada juga Abu Janda dan tentu saja Denny Siregar. Ade Armando disebut oleh AK ditugasi pemerintah untuk melecehkan Allah, Rasulullah, Islam, Al-Quran dan melecehkan ulama. Tapi anehnya kok tidak pernah ditangkap. Itu karena Ade disebut oleh AK ditugasi oleh negara. Kok bisa kepikiran begitu ya? Abu Janda juga begitu, disebut AK memang ditugaskan negara untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Nah, bagian ini yang menarik dan perlu saya ulas dengan lebih banyak menyangkut tudingan ke Denny Siregar yang memang kerap membuka kedok busuk para pengasong agama dan pengasong khilafah di Indonesia. Denny Siregar juga ditugaskan negara untuk melecehkan Islam, ulama, dan Al-Quran. Dia juga tokoh Syiah yang digaji oleh pemerintah 74 miliar rupiah dari APBN. Ujar AK yang sebaiknya jangan disebut panggilan khasnya sebagai pemuka agama itu. Kok bisa begitu ya? Omongan orang yang seharusnya memberi pengajaran yang menyejukkan hati dan membangun keimanan dari pendengarnya. Omongan yang kalau diseriusi akan dengan mudah mengantarkan Andri Kurniawan ke kursi pesakitan sebagai terdakwa yang bisa berujung hukuman penjara karena omongannya diduga kuat tanpa bukti sahih alias nggak punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sudah begitu disampaikan ke publik lewat tayangan video pula. Apa maksudnya sih, Dri? Biar terkenal gitu? Mau dianggap hebat? Mau disebut pahlawan karena berani menuding pemerintah sebagai pelindung orang tertentu dengan membayar sampai puluhan miliar? Ngawur. Jujur saja terkadang saya kasihan sekali setiap kali membaca ada pemuka agama model Andri Kurniawan ini, terutama terhadap para pengikut atau mereka yang mendengar isi ceramahnya yang lebih mirip provokasi daripada menguatkan iman. Kok kalian pada mau sih? Logika dipakai dong, oi. Padahal kita manusia kan diberi otak dan logika untuk berpikir dan menilai segala sesuatu. Bahkan kalau perlu diuji dengan baik sesuai standar kebenaran yang sejati dan memegang atau meyakini apa yang baik, ya kan? Itu yang diajarkan oleh kitab suci saya sih, yang rasanya pas juga kok kalau diterapkan sebagai ajaran umum, yakni agar kita menguji segala sesuatu lalu memegang apa yang baik. Artinya kalau nggak baik ya kudu ditinggalkan sebelum dampak dan kerusakannya semakin fatal. Kalau perlu ya ganti pengajaran atau ganti pemuka agama aja, kan banyak tuh. Kembali ke tudingan gaji 74 miliar. Tudingan yang mengarah ke Denny Siregar ini bagi saya sangat ngawur. Entah kesurupan dari mana, maksudnya dapat data dari mana sampai Andri Kurniawan bisa menyebut angka 70 miliar lebih itu. Kenapa gak sekalian 1 triliun rupiah aja? Nanggung amat sih nuduhnya? Dan seperti biasa, Denny Siregar menanggapi tudingan semacam itu dengan santai, malah dijadikan guyonan dan bahan sindiran. Seperti bisa kita lihat di akun Instagram pribadinya.
Bang Denny gitu loh, gak akan gampang emosi sama perkara sepele seperti ini. Jadi kita pun sebaiknya juga santai menghadapi ujaran-ujaran semacam ini, meski sesekali perlu juga di-counter dengan narasi yang berisi fakta maupun bantahan yang memang diperlukan. Sementara ini, tepikan dulu harapan bahwa penceramah model AK tadi bisa diseret ke pengadilan atau malah sampai dibui. Serahkan saja pada pengadilan ilahi yang pastinya akan berlaku sesuai hukum tabur tuai buat orang ini. Hukum ilahi seperti ini saya yakin sekali tidak pernah salah orang, selalu adil dalam memutuskan. Juga pastinya takkan pernah tunduk pada tekanan massa atau lambaian cek bernilai fantastis yang kerap membutakan hati nurani, hingga membebaskan mereka yang seharusnya dihukum berat. Hati-hati aja Yandri, Andri, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?